menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Wahyu Ningsih dari Kabupaten Blora. Hadirin dimohon duduk kembali. Yang terhormat Ketua PSD Rayon 113 Universitas 11 Maret Surakarta yang diwakili oleh Ketua Divisi PLPG Universitas 11 Maret Surakarta, yang terhormat Bapak Instruktur PLPG, yang terhormat seluruh jajaran panitia dan seluruh peserta PLPG tahap 6 tahun 2012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada hari ini, Minggu tanggal 8 Agustus tahun 2012, dalam acara pembukaan PLPG tahap 6 Sertifikasi Guru Rayon 113 Universitas 11 Maret Surakarta tahun 2012. Sebelum acara kami mulai, akan dibacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, laporan Koordinator Lapangan Sertifikasi Guru Rayon 113 Universitas 11 Maret Surakarta. Yang kedua, sambutan Ketua PSG Rayon 113 Universitas 11 Maret Surakarta, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Divisi PLPG PSG Rayon 113 Universitas 11 Surakarta. Yang ketiga, pengalungan kartu tanda peserta secara simbolis diikuti oleh semua peserta PLPG. Yang keempat, menyanyikan lagu himne guru. Dan yang terakhir, penutup. Hadirin yang kami hormati, menginjak acara pertama, laporan Koordinator Lapangan Sertifikasi Guru Rayon 113 Universitas 11 Maret Surakarta oleh yang terhormat Bapak Matsuri MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Ketua PSG Rayon 113 yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Hartono M.Hum. Yang saya hormati Bapak Instruktur PLPG Rayon 113 Universitas 11 Maret. Yang saya hormati pula seluruh peserta PLPG tahap 6 Rayon 113 Universitas 11 Maret beserta panitia yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa berkumpul dalam acara pembukaan PLPG tahap 6 Rayon 113 Universitas 11 Maret. Bapak pimpinan yang saya hormati, saya selaku koordinator lapangan Rombel Guru SD dan Teknik Mesin akan melaporkan rekap peserta PLPG mata pelajaran guru kelas SD dan Teknik Mesin dengan rincian sebagai berikut. Peserta terdiri dari Kabupaten Banjarnegara 17 orang, Kabupaten Blora 36 orang, Kabupaten Boyolali 26 orang, Kabupaten Gerobokan 22 orang, Kabupaten Purbalingga 1 orang, Kabupaten Sragen 23 orang, Kabupaten Temanggung 25 orang, Kabupaten Wonosobo 28 orang, dan Kota Surakarta 18 orang. Total peserta PLPG tahap 6 untuk rombel SD di Hotel Riyadi ini dibagi menjadi 6 rombel, 5 rombel SD dan 1 rombel teknik mesin dengan total keseluruhan peserta 196 peserta. Besar harapan saya serta panitia, semoga Bapak Ibu bisa melaksanakan kegiatan ini dari awal sampai akhir dengan lancar, dengan harapan bisa lulus semua dan menjadi guru yang profesional serta berkarakter kuat dan cerdas. Demikian Bapak pimpinan yang saya hormati, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan sekaligus membuka acara PLPG tahap 6 oleh Ketua Divisi PLPG PSG Rayon 113 Universitas 11 Maret Surakarta yang terhormat Bapak Dr. Andes Hartono M.Hum, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Bapak Instruktur yang saya hormati, segenap panitia PSG Rayon 113 yang berada di lokasi Hotel Grand di Riyadi ini yang saya banggakan, serta saudara-saudara peserta PLPG tahap ke-6 yang saya banggakan pula. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Rabbi bahwa pada hari ini kita masih diberi kesempatan bersama untuk berkumpul di ruangan yang indah ini dalam rangka mengawali kegiatan PLPG yang pada saat ini sudah masuk ke tahap yang ke-6 dari 8 tahap yang direncanakan. Selanjutnya kami mengucapkan selamat datang di Hotel Riyadi ini. Dalam hal ini sebenarnya di Rayon 113 WNS, tapi untuk tahun 2013 ini dilaksanakan di 8 lokasi hotel. Salah satu diantaranya adalah di Hotel Riyadi. Ibu Bapak yang saya hormati, peserta PLPG yang berbahagia, saya sangat berharap banyak dari penjenengan nanti menjadi ujung tombak dari pendidik, dari guru yang ada di lapangan. Perlu kami sampaikan, tujuan dari dilaksanakan PLPG ini adalah salah satu di antaranya adalah untuk peningkatan kualitas. Tetapi yang terjadi itu biasanya orientasi itu terbalik dengan tujuan yang nomor 2,
yaitu peningkatan kesejahteraan. Tapi tidak apa-apa, dibalikkan boleh ya? Boleh. Nanti ujung-ujungnya kalau kesejahteraan sudah mapan, nanti akan bisa meningkatkan kinerja secara maksimal. Itu harapan kita. Dibolak-balik monggo, toh tidak bisa dipungkiri nanti ujung-ujungnya sudah kesana kan gitu. Tidak usah dipungkiri, tidak masalah. Ya kalau dipungkiri itu namanya membohongi diri sendiri. Selanjutnya Bapak sekalian, dalam kurun waktu kurang lebih 10 hari penjenengan berada di lokasi PLTG ini, kami harapkan mudah-mudahan ada sesuatu yang nanti bisa Ibu Bapak bawa pulang ke lokasi masing-masing. Besar harapan kami bukan 10 hari yang berada di sini yang penting, tetapi implementasi nanti setelah kemudian pulang dari sini. Itu yang perlu yang pertanggungjawabkan. Harus ada bedanya antara guru yang sudah PLTG dengan yang belum PLTG. Apalagi PLTG-nya di rayon 113 yang konon katanya itu sulit untuk lulus. Konon katanya banyak berita yang mengatakan PLTG di UNS banyak yang tidak lulus. Itu pernyataan yang salah. Perlu saya luruskan, tahun 2011 kemarin pesertanya 8.602, itu yang tidak lulus itu hanya 500 sekian. Artinya kan masih banyak yang lulus dong. Jadi statement yang mengatakan di UNS itu banyak yang nggak lulus salah. Masih banyak yang lulus daripada yang tidak lulus. Sampai hari ini sudah banyak yang nggak lulus, gitu. Sampai hari ini itu sudah banyak yang tidak lulus. Kami rekap itu ada 100-an yang nggak lulus. Iya, dari tahap 1 sampai dengan 5 itu yang nggak lulus ada 100-an. Lo nggak datang kok lulus. Jadi syarat pertama untuk lulus itu adalah datang. Kalau tidak datang berarti tidak lulus. Kalau pengen lulus harus datang. Iya. Perkara yang kok mboten kan wis nanti kan. Tetapi syarat utama harus datang. Kalau tidak datang berarti nggak ikut PLTG. Ikut PLTG harus datang. Kalau nggak datang berarti nggak ikut PLTG. Entah itu Jagong, Plesiran atau ke tempat Morotuwo dan sebagainya. Tapi syarat utama harus datang. Bapak Ibu, ada beberapa tips yang perlu kalian catat agar kalian itu mudah untuk bisa menempuh ujian ini, menempuh kegiatan PLTG ini. Artinya tips untuk lulus di rayon 113 itu ada 3. Nomor 1 yaitu tanpa beban. Wajib itu hukumnya. Karena apa? Begitu kalian masih punya beban, itu tanda-tanda tidak lulus. Ya, beban itu ditandai dengan stres, ya. Kemarin itu di hotel ini juga, itu ada yang stres. Tapi stresnya bukan karena PLTG, tapi bawaan dari rumah. Ada juga yang meninggal, tapi meninggalnya bukan karena PLTG, tapi kehabisan nafas. Dan dia itu punya penyakit liver yang sudah menahun, gitu. Oleh keluarganya itu nggak boleh ikut PLTG pondok, nggak usah berangkat, eman-eman kesehatannya dijaga dulu. Tapi karena semangatnya yang luar biasa, memaksakan diri untuk berangkat. Baru 1 hari mengikuti, hari kedua sudah masuk rumah sakit, yang ketiga itu sudah. Tetapi sekali lagi, meninggalnya bukan karena PLTG, tapi karena kehabisan nafas. Jadi sekali lagi syarat yang pertama lulus itu tanpa beban. Tanda-tanda orang tanpa beban itu kalau bisa tersenyum. Di ruangan ini saya senang sekali karena tadi itu sudah bisa menyambut dengan tertawa kecil. Itu tanda-tanda lulus. Jadi mumpung bisa tersenyum, tersenyumlah. Tetapi tersenyum pun harus ada rumusnya, tidak asal tersenyum. Rumusnya adalah 1, 2, 8.
Satu dari dalam hati, ikhlas, tidak mengada-ada, tidak lebay, tidak berlebihan. Nggak apa-apa tersenyum, nggak apa-apa tersenyum. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda stres. Untuk senyum kalau dewe kan gitu. Tersenyum mesti harus ikhlas, tidak dibuat-buat. Saatnya tersenyum, saatnya serius. Jangan pas serius pengen tersenyum sendiri, bahaya. Ya, apalagi tidak ada lawan bicara pengen tersenyum. Di sini rumah sakit jiwa jauh. Hati-hati, nggak usah stres, ya, nggak usah stres, santai. Dua, kalau satu tadi apa? Dari dalam hati. Dua, dengan ukur nanti 2 cm ke kanan dan ke kiri. Coba Bu, yang nomor 2 ini tersenyum, Bu. Tersenyum. Lebar kan? Jangan lihat temanmu, kalau tersenyum itu kurang lebih 2 cm. Kurang lebih, kalau kurang nggak boleh 2 cm, kalau lebih juga nggak boleh 2 cm. Lebih 2 cm kan 4 cm, wah itu sakit, nggak usah, kurang lebih 2 cm saja. 8 itu apa? Ke atas ke bawah? Enggak, kalau ke atas ke bawah bisa bayangkan 8 cm ke atas ke bawah, 8 cm itu segini, wah 8 detik. Artinya tersenyum jangan lama-lama. Kalau ternyata senyum lama-lama itu bahaya. Bahaya mengancam kata Mas Agus. Artinya apa? Bahaya mengancam masuk rumah sakit. Kenapa? Nah, dalam waktu lebih dalam 8 detik pengen bayangkan. Lebih dari 8 detik pengen bayangkan. Sudah belum bayangannya? Bentuknya jelas gak bisa. Nomor 1 tanpa beban. Nomor 2, tolong penjenengan sungguh-sungguh dalam mengikuti PLPG ini. PLPG ini kami selenggarakan tidak main-main. Kami penuh kesungguhan. Bagaimana caranya? Gampang. Penjenengan taati tata tertib yang nanti akan dibacakan oleh Pak Matsuri setelah sesi ini selesai. Penjenengan taati tata tertib. Penjenengan ikuti kegiatan dengan baik. Itu sudah berdasarkan kurikulum yang disusun standar nasional, dimanapun itu sama untuk tahun yang sama. 90 jam 10 hari. Ikuti terus, jangan sampai ada yang bolong. Kalau sudah ada bolong itu tanda-tanda. Meskipun bisa diganti, tapi tanda-tanda. Ini bolong siji, ini bolong 10, tanda-tanda jelas tidak lulus kan. Ini bolong siji 2 bisa diganti. Tetapi kalau lebih dari itu, nanti sudah tanda-tanda. Pasti pengen mengalami kesulitan. Oleh karena itu, kalau tidak kepepet, mari kita ikuti. Dengan apa? Tanpa beban tadi. Insya Allah kalau segala sesuatu kita niati dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, nanti insya Allah hasilnya akan maksimal. Apapun yang terjadi, kalau sudah kita laksanakan dengan penuh sungguh-sungguh, nanti insya Allah kita akan menjadi orang yang beriman, yaitu tawakal. Apapun yang terjadi hari ini adalah pilihan terbaik bagi kita. Kalau sudah kita garis bawahi bersama, kita pegang bersama, insya Allah hidup itu enak. Tidak ada kata menyesal, tidak ada kata menyalahkan orang lain, tidak ada kata menggerutu, tidak ada kata menyesal apa yang sudah terjadi. Karena apa? Kita sudah melaksanakan secara sungguh-sungguh. Perkara nanti hasilnya tidak lulus kan tidak mesti jaminan untuk masa depan baik. Nah, lulus berarti kudai kan lebih baik tidak lulus, tapi bisa ikut lagi. Artinya apapun yang terjadi hari ini adalah pilihan terbaik bagi kita. Saya punya cerita orang mau naik pesawat, urusan proyek miliaran rupiah, gara-gara tiketnya tertinggal di rumah, dia nggak bisa berangkat. Allah memberikan pilihan terbaik untuk tidak berangkat dengan cara tiketnya tertinggal di rumah. Tapi selang setengah jam, pesawat itu jatuh, nggak ada satupun yang selamat. Artinya apa? Pilihan terbaik saat itu sakit, karena apa nggak bisa berangkat. Tetapi Allah memberikan hikmah, segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Semua HP mohon di-silent atau dimatikan. Artinya segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Apapun yang terjadi hari ini adalah yang terbaik bagi kita. Orang itu kalau jadi berangkat nggak salah, proyeknya hilang, nggak pernah ketemu dengan anak istri. Tetapi Allah memberikan pilihan terbaik saat ini nggak berangkat, toh dia bisa naik pesawat yang lain, bisa berangkat dan proyeknya nggak hilang. Itu satu contoh cerita sederhana. Jadi untuk PLPG ini saya harapkan kalian tidak ngoyo, tetapi sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah.
Oh sungguh-sungguh saja kadang nggak lulus, apalagi setengah-setengah kan? Gitu. Makanya harus penuh kesungguhan. Apapun yang terjadi kita tidak akan pernah tahu. Apapun yang terjadi harus kita terima dengan baik. Kata kuncinya adalah laksanakan PLTG ini dengan penuh kesungguhan. Kami tidak pernah main-main. Kami dengan penuh kesungguhan. Yang terakhir untuk lulus gampang. Yang terakhir ini adalah serius tapi sulit. Apa? Pesan saya kegiatan hari ke-10 pada saat ujian tulis. Kalau ujian nanti jangan belajar. Pak, yang paling depan duduk. Yang terakhir tadi apa, Pak? Kalau SMS-nya dimatikan dulu, Pak. Yang terakhir adalah kalau ujian jangan belajar. Lah kapan belajarnya? Sebelum ujian. Saya mau mengatakan yang tadi itu nggak sampai hati. Tapi alhamdulillah, informasi yang masuk ke kami, tahun ini baru 1 orang yang terbukti melakukan pelanggaran menyentek. Tahun kemarin minta ampun, jumlahnya cukup banyak, ratusan jumlahnya. Tetapi ketahuan sebelum ujian, sehingga apa? Bisa kita netral. Terjadi di mana? Di balik papan alas. Sehingga nanti bagi bapak ibu yang menggunakan papan alas, insya Allah panitia akan menyediakan. Kalau penjenengan menyediakan, nanti pengawas yang akan mengklinik, diyakinkan apakah papan alas itu ada contekan atau tidak. Mohon kejujuran kami harap. Bagaimana bisa profesional? Kalau itu bukan cerminan dari kompetensi penjenengan. Nilainya bagus, tapi rasa pokok, apa gunanya? Lebih bagus nilai sendiri, gitu, daripada jelek milik orang lain. Lebih bagus baik milik sendiri daripada jelek milik orang lain. Betul? Iya. Kok balik? Iya, nggak apa-apa menghijau rumput tetangga, lebih baik bagus milik sendiri. Boleh milihnya yang bagus-bagus saja. Oh jelek kok dipilih, bagus milik sendiri, jelek milik orang lain kan begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, 3 tips itu. Pertama, jangan ada beban. Kedua, sungguh-sungguh. Yang ketiga, kalau ujian jangan belajar. Sungguh-sungguh, mari kita laksanakan dengan penuh kearifan, penuh kedisiplinan. Rayaan 113, toleransi tinggi, tapi mengedepankan profesionalitas. Bukan berarti disiplin kaku, enggak. Disiplin penuh toleransi, tetapi toleransi yang profesional. Bapak Ibu nggak perlu khawatir kalau ada saudaranya, suaminya, atau istrinya instruktur itu nggak lulus sertifikasi atau seharusnya nggak lulus tapi diluluskan, nggak perlu khawatir. Kami jamin 100% tidak pernah akan terjadi. Kita tidak pernah pandang apakah punya bulu atau tidak. Kita perlakukan sama. Dan perlu tahu, mantan Pak Rektor, istrinya itu nggak lulus sertifikasi guru. Mantan Pak Rektor, jangan bayangkan istrinya mantan Pak Rektor itu nggak lulus sertifikasi guru. Tahu nggak sebabnya? Karena dia dokter. Nggak pernah lulus sertifikasi. Kenapa nggak punya hak? Nah, penjenengan yang punya hak, monggo saya persilakan penjenengan untuk mengikuti dengan penuh kesungguhan. Jadi nggak perlu khawatir tentang istrinya mantan rektor lulus. Enggak. Istrinya mantan rektor itu nggak lulus. Karena apa? Bukan hubungannya. Kembali ke jalan yang benar. Bapak Ibu, selama kurun waktu 10 hari ini, saya sarankan Bapak Ibu lupakan dulu sejenak masalah yang lain. Ikutilah dengan penuh kesungguhan, dengan senyaman mungkin, tanpa ada beban, harus lulus dan sebagainya. Saya sarankan penyanyi tidak pernah memikirkan tidak lulus. Yang menyanyikan, yang penyanyi doakan adalah lulus. Tetapi dengan ikhlas, jangan pernah ada keraguan. Karena yang mana ragu-ragu itu temannya setan loh. Tinggalkanlah sesuatu yang ragu-ragu. Jadi jangan pernah ragu, ketika ragu.
Tak boleh. Yang berdoa selama 3 menit, 3 detik terakhir, ya Allah berikanlah kami kemudahan, berikanlah kami pilihan terbaik, saya harus lagi mandek sebentar. Kira-kira saya bisa enggak ya? Yang dikatakan yang terakhir. Makanya harus sungguh-sungguh, ya berdoa ya sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Oh sungguh-sungguh aja hasilnya separuh, apa akhirnya setengah, hasilnya mungkin 1/4 atau 1/8. Jadi sekali lagi Bapak sekalian, selama 10 hari ini sebagai motivasi untuk penjenengan. Yang penting bukan 10 harinya ini, tetapi implementasi yang nanti akan terjadi di lapangan. Kurikulumnya sudah ditata sedemikian rupa oleh KSG, Konsorsium Sertifikasi Guru. Dalam 10 hari diharapkan mampu menghasilkan guru yang profesional. Ilmu di kindergarten dasar dibuat akan merusak, seolah-olah punya nggak dapat apa-apa. Nanti setelah pulang di lapangan baru merasakan apa pentingnya PLPG. Itu pengakuan mereka yang sudah lulus. Tapi berbeda pengakuan yang mereka yang tidak lulus. Ya, namanya tidak lulus dengan lulus kan beda. Makanya benar jangan pernah berpikir tidak lulus. Nah, yang berpikir tidak lulus, pikiran benar menjadi doa diamini oleh malaikat. Yang berpikir itu yang baik-baik saja supaya bisa diamini oleh malaikat. Memilih itu yang baik-baik saja, yang lain biarkanlah untuk yang lain. Karena apa? Yang lain juga pengen yang tidak baik, tidak hanya yang baik saja. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu motivasi yang perlu saya sampaikan ke panjenengan dalam mengikuti PLPG ini. Mudah-mudahan Ibu Bapak akan mendapat pilihan yang terbaik. Dalam hal ini bisa lulus. Panitia sangat bangga kalau semua yang ada di sini bisa lulus. Artinya Bapak instruktur yang memberikan kepentingan itu tidak ada ruginya. Menjadi amal jariah untuk beliau. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, ada kurangnya saya mohon maaf. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan PLPG tahap 6 di Hotel Riyadi ini dinyatakan secara resmi dibuka. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta PLPG dimohon untuk berdiri. Pengalungan tanda peserta secara simbolis oleh Ketua Divisi PLPG Rayon 113 Universitas Plasma Surakarta diikuti oleh semua peserta PLPG. Seluruh peserta PLPG dipersilakan. Dilanjutkan menyanyikan lagu Himne Guru dipimpin oleh peserta Ibu Wahyu Ningsih dari Kabupaten Blora. Kami persilakan. Pembangun insan cendekia. Semua
dimohon duduk kembali. Sebagai acara terakhir penutup, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Pimpinan dan instruktur perkenankan meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Peserta PLPG kami mohon untuk tetap berada di ruangan untuk mendengarkan pengarahan dari koordinator lapangan untuk dalam hal ini membacakan tata tertib, penilaian PLPG dan pengarahan peserta tiap kelas untuk memilih ketua kelas masing-masing. Saya selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Demikian, selamat mengikuti PLPG, semoga lancar, sehat, dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang